Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Loka dari program studi bimbingan dan konseling Ya. Universitas Tadulako. Ya. Jadi tujuan saya untuk mewawancara Bapak ini untuk mewawancara mengenai profesionalisasi bimbingan dan konseling, Bapak. Baik, Bapak bisa Bapak namanya siapa? Oh, nama. Iya. Nama saya kalau nama itu ada nama di media sosial, ada nama resmi. Nah, kalau nama resmi itu Imran. Iya. Pak Imran. Imran ya. Bapak sudah berapa lama di sekolah sini? Kalau di sekolah ini berarti 2010, sekarang 2025. Berarti sudah 15 tahun. 15 tahun. Iya, 15 tahun ya? Iya. Kalau saya salah-salah Pak hitung. Sudah lama sekali Pak. Iya, sudah lama. Sudah lama, bahkan satu umur dengan pohon yang ada di. Iya. Oke, baik Bapak. Bisa Bapak ceritakan latar Bapak menjadi guru BK dan apa yang memotivasi Bapak untuk memilih profesi ini? Ya, jadi pada awalnya sebenarnya untuk menjadi guru BK ini bukan pilihan. Bukan pilihan waktu saya mendaftar di UNTAD juga dulu. Untuk mendaftar di UNTAD itu, pilihan saya itu bukan di BK, ada jurusan lain. Tapi pada waktu itu saya punya jurusan dari sekolah lanjutan itu tidak connect dengan jurusan yang saya pilih. Maka saya pilih BK. Nah, itu. Kemudian saya memotivasi ini karena saya ingin berkontribusi dengan di dunia pendidikan, karena saya melihat bahwa semasa saya masih sekolah dulu, ternyata menjadi guru BK itu sangat menantang. Nah, sekarang setelah masuk di dalam, ternyata seperti inilah menjadi guru BK itu bagus. Bisa mengatasi masalah siswa, kemudian bisa dekat dengan siswa. Gitu. Menurut Bapak, bagaimana Bapak memaknai arti profesionalisme dalam konteks menjadi guru BK, Bapak? Jadi untuk memaknai itu di dalam bimbingan konseling itu ada kode etik. Ada kode etik yang harus kita betul-betul kita tidak boleh langgar. Kemudian menjalin hubungan dengan baik dengan siswa. Hubungan baik dengan siswa, kemudian dengan orang tua juga, kemudian dengan guru gitu. Jadi ada banyak, ada melalui pelatihan. Kalau menjadi guru itu, apalagi guru BK itu kan, kalau kita tidak sering ikut pelatihan ya hanya sampai situ lah pengetahuan kita ya, seperti itu. Jadi Bapak masih aktif melakukan itu Pak ya, pelatihan sampai sekarang? Iya, sekarang tetap aktif. Ada kayak kemarin itu, yang terakhir itu penimbasan dari guru-guru yang ikut pelatihan, kemudian penimbasan ke kita di sekolah. Dalam praktek sehari-hari, prinsip etika apa yang paling sering diuji Pak? Ya? Prinsip etika apa yang paling sering diuji Pak? Misalnya kan kerahasiaan. Atau boleh diceritakan pengalamannya Bapak menghadapi dilema etika dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Jadi biasanya itu kita tetap menjaga berkomunikasi dengan orang yang lebih profesional. Dalam hal ini biasanya dengan pengawas sekolah, kemudian orang-orang yang lebih memahami tentang kebekaan tentang profesi BK, seperti itu. Jadi itu tetap kita bangun
kerjasama dengan apa, orang-orang yang tadi yang saya bilang yang lebih profesional dalam hal kebekaan. Gitu. Kalau dalam menghadapi siswa Pak, apakah ada tantangan tersendiri? Bagaimana? Dalam menghadapi siswa? Ya, kalau menghadapi siswa itu banyak tantangan. Jadi ada siswa itu yang betul-betul kalau macam apa melawan, ya melawan. Kemudian ada juga siswa itu karena dia merasa kita perhatikan, secara psikologis sebenarnya begini. Ada siswa yang membangkang, yang ngeyel kalau dikasih tahu, kalau kita dia tidak dengar, itu menandakan bukan berarti siswa itu tidak mau tapi secara psikologis dia itu dianggap kita teman dekat, memperhatikan dia seperti itu. Ada siswa seperti itu. Merasa nyaman gitu Pak. Dia karena dia nyaman, dianggap itu sudah berteman. Nah, tapi kalau ketika kita tegur, dia lebih dengar. Iya, itu. Iya. Baik. Keterampilan atau kompetensi apa yang paling penting Pak dan paling sering digunakan dalam menangani siswa? Kompetensi yang paling penting. Sering. Iya. Jadi kalau ditanya itu kompetensi apa yang paling sering, biasanya kita itu aktif dengan semua kegiatan, ya. Kemudian empati, komunikasi yang efektif, memahami tentang perkembangan remaja saat ini, ya kan? Karena kalau kita tidak memahami perkembangan remaja saat ini, karena kan apalagi kasus-kasus bullying yang akhir-akhir ini, bahkan ada yang terakhir itu kan kita lihat kemarin itu ada remaja yang sampai berani meledakkan sekolah. Iya. Berita terbaru. Nah, seperti itu. Jadi kita harus itu lebih memahami perkembangan remaja. Dengan melakukan pendekatan Pak ya kepada siswa. Iya. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjaga dan meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan Pak? Misalnya dengan mengikuti pelatihan, seminar. Jadi kita tetap kalau itu kita tetap berpartisipasi dalam organisasi. Macam kita itu kan organisasi ada APKIN, kita itu kan ada yang mewadahi tentang BK itu ada APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Jadi di situ kita dengan mengikuti organisasi itu kita bisa berkomunikasi dengan guru-guru BK yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kalau lingkup kecilnya yang ada di Kota Palu gitu. Karena ada organisasi. Jadi ada organisasi tersendiri Pak. Ada organisasi. Gitu. Apa itu wajib Pak kalau misalnya sebagai guru BK? Ya. Apakah itu wajib untuk bergabung? Ya, kalau di APKIN itu setiap guru BK yang ada di Kota Palu itu berarti dia masuk anggota APKIN. Ya, seperti itu. Karena APKIN itu organisasinya guru-guru BK. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalankan peran sebagai konselor di sekolah Pak? Saya dari siswa, dari orang tua, atau rekan-rekan guru ke sistem sekolah mungkin Pak? Oh iya. Kalau biasa tantangan terbesar itu kalau siswa, jadi siswa itu kan sekarang kurangnya kesadaran siswa ya, terhadap perannya mereka sebagai siswa. Terkadang kalau macam kita sudah mengarahkan mereka, misalnya contohnya kita ke masjid, kita sudah arahkan bahwa sudah diarahkan dari apel nanti kalau di masjid itu tolong itu tempat ibadah, ya tempat ibadah. Jadi kalau sudah berada di masjid, layaknya orang yang melakukan ibadah berarti kita harus diam,
tidak main-main di masjid. Kita harus tunjukkan bahwa kita betul-betul datang ke masjid untuk datang ibadah. Nah itu terkadang beberapa siswa, ada siswa yang memang belum punya kesadaran, itu belum punya kesadaran, kemudian akhirnya dia, berapa siswa yang sering ribut itu kita ajak ke ruang BK seperti itu. Kemudian ada juga siswa yang masih kurang paham bahwa BK itu sebenarnya bimbingan konseling itu sangat penting di sekolah. Bukan hanya untuk mereka yang memiliki nanti ada yang bolos atau berkelahi. Seharusnya untuk masalah-masalah lain mereka datang dengan sendirinya ke BK. Kan begitu kan? Harusnya iya dengan sukarela datang ke BK. Gitu, harusnya begitu. Tapi terkadang ada sebagian memang yang datang dengan sukarela, tapi biasanya karena laporan dari teman, Pak itu si Anu begini begitu. Jadi ya kalau untuk BK di SMP 3 itu mereka sudah sepenuhnya paham bahwa di BK dengan adanya dengan konseling ada BK di sekolah itu sangat penting untuk mereka. Itu. Kalau dari orang tua siswa mungkin Pak pernah menghadapi tantangan. Nah itu. Kalau orang tua itu, kadang orang tua itu menganggap bahwa semua guru itu sama. Dia tidak tahu bahwa di guru BK itu beda dengan guru mapel. Jadi mereka kurang pemahaman tentang konselor yang guru BK yang ada di sekolah dengan guru mapel. Jadi mereka anggap guru sama guru. Padahal kalau guru BK itu beda dengan guru mapel. Itu karena masih kurang itu pemahaman itu tentang tentang itu pandangan tentang penanganan siswa itu. Dari sistem sekolah mungkin Pak. Kalau dari sistem sekolah apakah ada tantangan sendiri bisa dilingkup? Berarti dengan guru-guru. Iya, bisa dengan guru, sistem sekolah. Iya. Kalau dengan guru-guru juga itu, jadi ada juga sih kalau guru itu kadang memandang guru BK itu sebagian sih bahwa guru BK itu orang yang tidak punya bahkan sampai saya ekstrim itu bilang guru BK itu hanya datang duduk santai begitu kan, padahal tidak seperti itu. Sebenarnya di BK itu bahkan kemarin itu sempat di dalam rapat dimunculkan isu itu bahwa guru BK itu hanya santai saja, tidak ngapa-ngapain. Sampai itu kita berdebat bahwa di BK itu sebenarnya banyak masalah, banyak kasus. Cuman kita lebih ke asas kerahasiaan. Kita bungkus. Dan tidak seperti guru-guru mapel, masalah itu kita umbar kemana-mana. Jadi ketika ada masalah, guru BK itu dia simpan, dia bungkus, tidak menyebar kemana-mana. Gitu. Jadi misalnya ada anak-anak yang mungkin bermasalah sampai ke menampilkan atau melakukan hal-hal yang negatif, itu tidak diketahui dari guru-guru lain, hanya guru BK saja yang tahu. Dan itu tidak pernah kita ciptakan dan mereka tidak perlu tahu sebenarnya, tidak perlu tahu. Nah itu yang sampai dicap sama guru-guru lain itu biasanya kalau guru BK itu biasanya tidak ada ilmu, tidak ada kerja seperti itu. Kalau bagaimana dukungan dari pimpinan sekolah Pak, kepala sekolah terhadap program atau layanan BK? Apakah lebih mendukung atau? Ya kalau dukungan itu, alhamdulillah kita di sini ya sudah didukung. Kita sudah disiapkan ruangan khusus, ruangan konseling ada, cuma masih ada beberapa yang masih kurang, dan itu kan ada yang lebih urgent untuk dipenuhi, memang itu. Tapi kita terus berkomunikasi setiap dengan kepala sekolah itu untuk pengadaan. Kalau yang lain-lain kita sudah punya, sudah didukung. Jadi kayak macam tempat penyimpanan tempat penyimpanan filenya anak-anak, kemudian data-data pribadi siswa itu sudah
sudah ada semua. Kemudian di ruang konseling juga kita sudah punya. Kemudian ada juga ruangannya menyenangkan karena ada pendingin ruangan, ya kan? Itu paling penting. Jangan anak-anak sudah di luar sana sudah gerah dengan masalahnya dibawa ke sini, kan supaya dia lebih nyaman. Dia merasa nyaman dengan adanya pendingin tuh. Seperti itu. Jadi beda Pak ruangan ini dengan ruang konseling? Iya beda. Kalau ruang konseling berarti dia lebih privat lagi, ya. Tidak boleh sama sekali sana kita. Iya. Kalau di sini kan bebas bicara teman-teman. Kalau di situ kan hanya face to face kita dengan siswa. Tidak ini lagi. Tidak boleh ada orang lain. Karena kalau di tempat ini di ruang ini kan ruang BK juga. Tapi kalau di sini kita mau anak-anak biasanya susah untuk terbuka. Ketika kita mau proses anak-anak susah untuk terbuka. Tapi kalau kita bawa di ruang kerja misalnya di ruang itu, dia lebih enak karena dia di sekelilingnya tidak ada orang-orang kan. Walaupun ada orang-orang di luar, tapi dia dari situ dia itu lebih terjaga. Baik, Bapak, selanjutnya bagaimana persepsi atau stigma siswa dan guru lain terhadap pelayanan BK di sekolah, dan bagaimana strategi untuk mengubah stigma tersebut? Misalnya kan kayak ada stigma kayak yang Bapak bilang tadi, guru BK mungkin terlihat galak kalau dari mata siswa, atau dari rekan-rekan guru mungkin guru BK tidak bekerja, adanya stigma buruk seperti itu. Jadi kalau masalah itu jadi biasanya begini, ada kayak macam anak-anak biasanya sementara jam belajar itu kemudian ada sebagian siswa yang bermasalah, dan siswa itu berada di dalam kelas yang sementara melakukan proses belajar mengajar gitu. Biasanya kita kan undang yang bersangkutan, anak yang bersangkutan yang terlibat dalam kasus yang sedang kita proses. Nah di situ terkadang guru lain, guru dalam hal ini guru mater, mereka merasa keberatan ketika kita undang siswanya untuk datang ke ruang BK itu seperti itu. Pada anak itu juga kadang yang menghambat kita untuk melakukan proses pelayanan, karena guru mereka dalam kelas kadang tidak mengizinkan, alasannya sementara belajar. Nah biasanya nantilah selesai kita belajar baru boleh ke ruang BK. Kadang itu dia menganggap bahwa tidak terlalu penting, padahal saat itu prosesnya itu sementara berjalan dan kita membutuhkan keterangan dari pihak lain. Pihak lain itu ada dalam kelas. Nah, mereka berada dalam kelas itu di situ. Kadang ada guru yang tidak setuju. Biasanya begitu, tapi tidak semuanya. Ketika kita karena kalau itu lebih urgent, kita sendiri yang datang mengundang. Tapi tentunya dengan ada memang kita punya semacam kertas undangan dalam kelas. Kita kasih siswa atas nama ini mohon diizinkan datang ke ruang BK dulu sementara proses gitu. Ada seperti itu. Jadi kadang selain kita menunjuk siswa lain untuk mengundang temannya dalam kelas, tetap itu juga. Jadi rekan guru mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa mungkin tidak lebih penting daripada mata pelajaran di kelas. Iya, menganggap itu lebih penting pelajaran dalam kelas. Padahal kita sangat membutuhkan dia, atau mungkin bisa jadi bukan cuma hanya membutuhkan keterangan, bahkan dia salah satu misalnya orang yang terlibat misalnya dalam sebuah kasus, misalnya mengambil barang teman. Ketika sudah berapa orang kita proses dan si A juga Pak terlibat, si A terlibat, nah, kita undang dia. Nah di situ, karena kita masuk dalam kelas, guru-guru itu biasa beri izin biasanya, tapi tidak semua.
Kalau dari persepsi siswa Pak, apakah ada stigma yang buruk atau kalau dari pandangan siswa Pak, bagaimana persepsi mereka tentang guru BK? Tentang guru BK. Iya. Kalau siswa itu tentang guru BK, ya namanya siswa, kalau mereka masuk di ruang BK itu berarti di BK itu mereka akan misalnya kalau yang rambut yang gondrong, dia akan menganggap bahwa bisa itu pasti akan karena kita semuanya seperti itu. Baru kemudian di BK itu juga kadang anak-anak menganggap kalau sudah masuk di BK itu dia pasti bermasalah. Iya, kalau tidak, ya kan? Jadi lebih banyak stigma buruknya Pak kalau misalnya di mata siswa. Tidak. Mereka kadang ada juga yang mau datang kemari dengan sendirinya cerita misalnya saya masalah pilihan jurusan sekolah lanjutan, sudah tanya spesifik tentang kan kita di sini tidak terjadwal. Di sekolah ini kan tidak terjadwal, di sana tidak terjadwal. Jadi mereka itu datang ke sini biasanya kalau yang kelas 9 itu bertanya, kira-kira ini harusnya ambil sekolah di mana, sekolah kejuruan atau sekolah ini. Jadi kita kasih. Walaupun ada sebagian menganggap kalau guru BK itu selalu mencari kesalahan, padahal tidak. Ada juga sebagian, kan siswa itu banyak. Tetap kita bilang stigma banyak. Berbeda. Berarti tidak ada jadwal khusus di kelas Pak? Tidak ada, kita tidak terjadwal. Kalau kita tidak terjadwal, cuman ketika ada jam kosong, kadang kita isi, kita mengisi masuk dalam kelas itu, sedikit menyampaikan tentang informasi-informasi apa layanan apa sampaikan ketika tidak ada gurunya, walaupun kita tidak terjadwal. Baik, selanjutnya bagaimana kondisi profesionalisasi BK di Indonesia saat ini jika dilihat dari aspek organisasi seperti AKIN, sertifikasi dan pengakuan masyarakat? Ya, kalau lihat ya sudah sesuai standar profesi, ya kan, karena ada anunya, ada dia punya organisasi besarnya ada, ya kan, kemudian mulai organisasi yang untuk seluruh Indonesia, kemudian untuk Sulawesi Tengah dan Sekota Palu, jadi ada naungan AKIN, gitu. Jadi sesuai standar lah. Iya. Ini menurut Bapak sudah sesuai standar ya Pak kondisi? Apa harapan Bapak untuk kedepannya mengenai profesi konselor di Indonesia Pak? Sekarang pergi masuk pelajaran IPA dan aku ditabur sampai ya, terus memiliki kompetensi, ditingkatkan kompetensi dengan pelatihan itu yang paling penting, kompetensi itu terus ditingkatkan. Dan sekarang kalau setiap ada pelatihan ya wajib ikut, ya kan, wajib ikut supaya bertambahlah pengetahuan gitu. Apalagi sekarang ini kan banyak pelatihan apa yang kemarin Pasda itu kemarin, fasilitator daerah. Nah itu ada, situ kan diajarkan 7 jurus, banyak jurus-jurus tentang jurus-jurus BK banyak. Jadi memang dari pemerintah itu terus untuk meningkatkan kompetensi itu terus dari pusat, supaya kan guru BK itu lebih gacor lagi. Seperti itu. Dan hal
meningkatkan profesionalitas itu. Baik, selanjutnya tips apa yang ingin Bapak berikan kepada kami sebagai calon konselor untuk dapat menjadi profesional yang lebih efektif Pak, dan lebih dihargai lagi? Oh iya. Jadi kalau masalah tips itu, jadi memahami kode etik, kemudian mulai dari sekarang kan, dari sekarang itu kalau macam ada pelatihan atau ada seminar, ya ikuti seminar, kemudian hubungan baik dengan kalau macam apa ketika turun lapangan dapat kesempatan untuk turun lapangan, bangun komunikasi yang baik dengan siswa, kemudian pelajari tentang apa ya, perilaku anak-anak gitu. Tapi dari sekarang kalau masih di bangku kuliah itu, ya itu aku perbanyak membaca, iya, literasi. Iya. Itu kan kalau sudah terjun ke lapangan, sudah praktek, nah itu intinya lah pengembangan diri. Iya, iya kan? Ya, mana ada lagi? Oke, Bapak, baik. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf mungkin mengganggu waktunya Bapak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.